Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini ya. Terima kasih juga sudah subscribe dan menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa di-share, karena barangkali di luar sana ada orang-orang yang membutuhkan. Oke ya, kita mulai. Sebut saja namanya Andi. Dia bertanya begini ke saya. Maaf nih ya bang, abang kan punya kekurangan, katanya sambil melirik sekilas ke kaki kanan saya. Terus, gimana caranya abang bisa sukses seperti sekarang? Mendapat pertanyaan demikian, saya diam sejenak. Tapi Andi melanjutkan lagi. Abang gak tersinggung kan? Enggak lah, santai aja Andi, kata saya. Saya cuma lagi mikir aja ini. Jawab pertanyaanmu dari mana? Dari mana aja boleh kok bang, Andi menimpali lagi sambil tertawarnya. Sahabat-sahabat sekalian, menjadi seseorang yang punya kekurangan dan kemudian bisa bertahan hidup dengan baik barangkali menjadi sesuatu yang menginspirasi. Itulah kenapa pertanyaan semacam di atas tidak hanya sekali dua kali saya dapatkan, tapi sering. Nah, karena banyak yang bertanya hal senada, akhirnya saya buatkan saja podcastnya di sini ya. Semoga menjadi manfaat buat banyak orang. Saya sebenarnya sama dengan kalian, manusia biasa yang punya banyak kekurangan. Saya pernah kok merasa putus asa dan bingung, terutama dulu ketika waktu baru lulus kuliah dan mendapati bahwa orang seperti saya ini susah loh cari kerjanya. Melamar di mana-mana selalu ditolak. Alasannya cuma satu, mereka ingin pegawai yang bisa bergerak gesit, bukan seperti saya. Titik balik saya adalah ketika ada seseorang yang menyarankan gini, udah bang, gak usah maksain harus kerja di perusahaan yang sesuai background pendidikan abang. Sekarang fokus aja sama yang abang bisa dan kemudian kerjakan itu saja deh. Saya pikir-pikir perkataan dia ada benarnya juga. Ngapain kita memaksakan diri untuk bekerja sesuai pendidikan kita kalau toh nggak pernah diterima di sana? Mendingkan cari sesuatu yang bisa kita kerjakan dan fokus saja. Kemudian saya mulai banting setir dan memilih untuk mengajar saja. Karena dengan kondisi fisik yang demikian, saat itu yang terpikirkan oleh saya adalah cuma menjadi guru yang paling mungkin yang saya kerjakan. 5 tahun saya jalani profesi ini, banyak pelajaran dan inspirasi yang saya serap. Dan yang paling penting, setidaknya saya bisa mandiri tanpa harus berpangku tangan. Apalagi meminta-minta kepada orang lain. Saya tidak pernah. Tahun-tahun berlalu lagi dan suatu siang, ketika sedang sholat di masjid, saya bertemu orang dan berkenalan di sana. Kami mengobrol sejenak, lalu bertukar nomor ponsel. Percakapan berlanjut di dunia maya, dan dari sana saya mengetahui bahwa orang yang saya kenal itu adalah pebisnis online yang luar biasa. Karyawannya banyak, bahkan omsetnya dalam 1 bulan minimal dia bisa meraup 3 miliar, bayangkan. Dia baik sekali, luar biasa menyenangkan, tidak pelit dan mau mengajarkan sedikit ilmunya kepada saya. Dari ilmu yang dia ajarkan itulah, kemudian saya bisa bertahan hidup seperti sekarang. Punya usaha online juga dengan 60-an orang di dalamnya. Saya dan kami semua bertahan hidup dari sana. Sahabat, yang ingin saya sampaikan pada video ini adalah bahwa untuk bertahan hidup yang perlu kita lakukan cuma mengalihkan fokus pada apa yang kita mampu kerjakan. Sedangkan untuk hal-hal yang kita tidak bisa lakukan, ya lupakan saja, nggak usah diingat-ingat. Kita pun harus rasional. Jangan memaksakan kehendak harus begini dan begitu kalau memang kita nggak kompeten di sana. Jangan pula menyamakan standar orang lain ke dalam hidup kita. Dia sukses dengan jalannya. Kalau kita tidak mampu, ya nggak usah ikut-ikutan ke sana. Gali diri sendiri, teliti dengan baik, dan temukan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah konsisten. Sekecil apapun yang bisa kita kerjakan, teruslah dilakukan dan jangan berhenti. Karena yang saya percayai adalah tidak ada hal sepele yang dilakukan terus-menerus kecuali dia akan menjadi besar dan mengagumkan. Demikian.